kepulan asap ya. Tuh, kepulan asapnya sangat tebal sekali dan sangat jelas sekali dilihat dari sini. Bahkan ini jaraknya cuma beberapa ratus meter sobat desa. Kira-kira warga ataupun relawan kira-kira masih membutuhkan bantuan apa, Pak? Membutuhkan untuk... Bisa disebutkan Pak, misalnya masker atau apa? Seperti itu sobat desa, harus benar-benar hati-hati kalau di kawasan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat desa, kita masih berada di bawah desa lereng Gunung Merbabu yang terdampak kebakaran karena musim kemarau ini ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan petualangan untuk melihat kondisi desa-desa yang ada di lereng Gunung Merbabu ini. Bagaimana kondisinya? Hari ini kita akan mencoba menjelajahi kawasan desa ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga berikan komentar terbaik serta bagikan video ini ke sanak family. Dukung terus cerita desa Indonesia karena ada banyak desa yang harus kita jelajahi untuk diungkap setiap cerita yang ada di desa tersebut. Kita mulai videonya dari sekarang. Ya, ini warga masih nampak beraktivitas dengan normal ya sobat desa. Beliau-beliau ini lagi pada menggarap lahan pertanian, lagi pada membawa pupuk tuh kalau nggak salah tuh. Nah, ini pupuk nih yang dibawa sama warga ini. Tampaknya beliau malu-malu nih sobat desa nih. Ya, karena beliau-beliau ini tadi sempat melihat kita waktu menerbangkan drone ya. Nah, lokasinya itu tepat di bawah desa Batur sobat desa. Desanya ada di sebelah sini. Tuh, itu yang warna merah itu. Kemudian belakang sana itu adalah tubuh Gunung Merbabu yang masih penuh dengan asap putih karena ada kebakaran di sana. Nah, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan untuk mencari tahu kondisi sebenarnya desa Batur yang berdekatan dengan titik api yang membakar Gunung Merbabu selama beberapa hari terakhir ini. Kalau begitu, kita lanjutkan perjalanan dari sini. Dikutip dari beberapa sumber media online, disebutkan bahwa kobaran api yang memicu kebakaran Gunung Merbabu dimulai pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Laporan pertama kali api muncul dari desa Sokowolu, Kabupaten Semarang. Hembusan angin yang kencang membuat api meluas hingga ke puncak Gunung Merbabu. Akibat kebakaran ini dilaporkan ada kurang lebih 848 hektar lahan Gunung Merbabu yang terbakar. Ada beberapa desa yang terdampak kebakaran ini. Salah satunya adalah Desa Batur yang sedang kita kunjungi ini. Dari Desa Batur, kepulan asap putih tebal membumbung tinggi dari sebelah timur desa. Kabar baiknya adalah pada hari Minggu malam tanggal 29 Oktober tahun 2023 yang lalu telah terjadi hujan yang mengguyur sebagian besar wilayah yang terbakar. Dari media online yang kami dapatkan, diketahui bahwa status kebakaran Gunung Merbabu telah ditutup atau telah resmi padam. Sekarang kita lagi mencoba menyusuri Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, sobat desa. Dari wilayah ini kita bisa melihat kepulan asap ya. Tuh, kepulan asapnya sangat tebal sekali dan sangat jelas sekali dilihat dari sini. Bahkan ini jaraknya cuma beberapa ratus meter, sobat desa, di sebelah kiri saya. Sementara di sebelah depan sana itu adalah Gunung Merbabunya, sobat desa. Oke, sekarang kita coba mencari titik untuk menerbangkan drone ya. Ini sekarang warga aktivitasnya masih normal, belum diungsikan semua karena yang diungsikan baru yang usia apa? Lanjut usia ya, yang sudah sepuh-sepuh dan anak-anak. Kalau yang masih produktif itu masih di rumah sobat desa.
kiri jalan. Oh, kita muter lagi sobat desa. Makanya itu. Oh ya. Nggak apa-apa kan, kita ini memang muter-muter. Iya. Siap, muter Pak. Nggih. Nggih, siap. Dengan siapa Pak namanya Pak? Sobari Satrio, Bapak Sobari Satrio, warga dusun mana Pak? Batur Wetan. Nah tadi kan saya dengar-dengar jenengan ikut proses pemadaman Pak. Nah boleh diceritakan Pak, kondisi sekarang tuh seperti apa di atas sana Pak? Untuk kondisi sekarang, untuk api masih belum bisa terkendali, dan cuma bisa warga sama relawan menyekat biar nggak merembet. Demikian, dan sekarang masih di atas tuh mana treetop, di atas kali pasang, semua penyekatan sama relawan sama warga. Kalau untuk dari sisi bantuan Pak, kira-kira warga ataupun relawan kira-kira masih membutuhkan bantuan apa Masih Pak? membutuhkan. Kalau untuk Bisa disebutkan Pak misalnya masker atau apa? masker, tes mata, ya selama Indomie. Oke. Kalau untuk yang dievakuasi sejauh ini sudah berapa dusun Pak atau berapa Yang desa? dievakuasi sekarang 3 dusun. 3 dusun semuanya mengungsi ke balai desa berarti Pak ya? Dan semuanya, tapi yang lansia sama Yang anak. lansia. Oh, prioritas berarti ya Pak ya? Untuk warga lainnya masih di rumah karena Masih di masih. rumah, mengungsikan yang di rumah. Oke. Kira-kira ini bisa masih berapa hari lagi Pak sampai Nggak dengan tahu ya, padam? mudah-mudahan secepatnya Setelah Maya, Pak, ya? hujan Allah meridhoi, Amin. semuanya cepat padam dan terkendali. Ya, ngomong-ngomong di belakang jenengan itu kan asapnya udah tebel banget Pak Ya, ini betul, Pak. betul Ini sekali. udah mendekati wilayah ini, warga nggak segera dievakuasi Pak? Warga dari sini sudah ke tempat lokasi untuk penyekatan. Sekitar tadi dari warga Batur Wetan sekitar 40 warga. Siap. Terima Bisa kasih. ditambah sama relawan-relawan juga di sana untuk penyekatan. Siap. Selanjutnya kita akan melewati area Balai Desa Batur. Oke, Balai Desa Batur ya. Batur, dan kita bisa melihat sudah banyak ambulan berdatangan di sini untuk siap siaga ketika terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Ini kalau menurut warga ini yang sudah diungsikan adalah usia-usia lanjut yang sudah sepuh-sepuh dan juga anak-anak ya, yang sekiranya potensial terkena penyakit ispa karena asap gitu ya, itu udah diungsikan. Sementara bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih sehat dan kuat masih di desa-desa. Kita berikan apresiasi ya untuk instansi dan dinas terkait, terutama juga pada relawan yang sudah dengan sigap memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat desa terdampak kebakaran Gunung Merbabu. Selanjutnya kita akan menuju kembali ke rute utama kita, yaitu menuju ke Semarang. Satu desa, sejuta cerita, lanjut. Nah, ini kita melihat para relawan dan juga petugas dari BPBD masih sibuk lalu lalang untuk membawa air ya. Nih, banyak banget air yang dibawa oleh petugas. Di belakang kita ini juga ada petugas BPBD loh sobat desa. Sementara di depan ini ada banyak sekali mobil-mobil baik dari wartawan, kemudian dari instansi terkait. Itu juga berkumpul di sini karena kalau informasi yang kita dapatkan di sini adalah pusat relawan untuk pemadaman api. Nih ada Kementerian Sosial, bahkan ada Brimob. Ini juga ada pemerintah, plat merah, ada ambulan. Masya Allah ya, semoga bencana ini segera terselesaikan dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih banyak lagi. Ya bukan bencana ya, tapi apa namanya Jawa? Cobaan gitu ya di musim kemarau ini. Oke, terima kasih sobat desa sudah mengikuti 2 episode kita di dusun dan desa sekitar lereng Gunung Merbabu yang terdampak kebakaran Gunung Merbabu. Selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke desa-desa lainnya di Semarang, Grobogan, Sragen, dan seterusnya. Hai Sobat Desa, ini masih bersama murid saya nih yang sekarang sudah jadi murid abadi Sobat Desa.
Mohon maaf ya untuk video setelah kita melakukan perjalanan dari dari Desa Batur, Kecamatan Getasan menuju ke Ungaran ini tidak bisa kita videokan karena tadi malam sudah cukup lelah Sobat Desa. Dan ada satu kejadian unik di mana ketika kita sampai Salatiga itu lokasinya antara Batur, Salatiga, Ungaran tuh ini tempat kita nginep ini, itu terjadi hujan Sobat Desa. Bayangkan setelah kita mendapat cerita dari warga kalau ada kebakaran di Merbabu, maka tidak lama kemudian terjadi hujan. Beneran terjadi Sobat Desa. Ini wallahu alam ya. Ini kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan untuk berkeliling ke wilayah Kabupaten Semarang. Nah, di sini itu ada sebuah wilayah desa Jawa. Ada sebuah desa yang akan ditenggelamkan. Tahu nggak namanya apa? Iya. Jadi kan kalau kemarin kan kita di Waduk Gajah Mungkur, lihat desa kuno yang kembali muncul, yang tenggelam muncul kembali. Terus di desa Pidekso, ya kan, kita melihat pembangunan Waduk Pidekso. Nah, hari ini kita akan mengajak Sobat Desa untuk melihat desa yang akan ditenggelamkan. Jadi, belum, tapi proses pembangunan waduk ini lagi berlangsung. Jadi masih proses. Nah, bagaimana perjalanannya? Nanti akan kita pisah beberapa episode. Untuk episode kali ini akan kita awali dari penginapan ini, kemudian melakukan perjalanan ke desanya. Namanya kalau nggak salah itu Desa Candiroto, Kabupaten Semarang. Nama bendungannya adalah Bendungan Dragung. Ini salah satu proyek strategis nasional. Betul. Oke, kita lanjutkan perjalanannya dulu. Tetap di Cerita Desa Indonesia. Satu desa, sejuta cerita. Lanjut. Oke, pertama kita masukkan dulu semua baterainya. Zawa, tolong bukain ini. Tanganku yang satu megang kamera soalnya. Jadi kalau kita nginep itu biasanya malamnya kita harus mengecas semua perlengkapan, termasuk baterai. Isi dong. Ini drone nih Sobat Desa. Drone ini dulu waktu kita ke Semarang sempat ketinggalan di SPBU ya. Alhamdulillah masih terselamatkan. Iya, itu Semarang itu. Oke, ini tolong dilerekin. Nah, ini tas. Dilerekin namanya, ya. Nah, ini Sobat Desa, ini penginapannya namanya apa, Jawa? Baltis Inn. Lokasinya ada di dekat kampus ya, nggak tahu namanya. Nanti tak cantumkan di bawah. Ini lokasinya tuh dekat sama kota. Nih ada AC, ada TV, cermin, lemari, kasurnya bagus, kamar mandinya jos, air panas. 150.000 di non weekend, dan kalau weekend 170.000 Sobat Desa. Jadi yang terutama apa? Anduknya nggak apek. Oh ya, ini kualitas Sobat Desa, kualitas hotel lah. Keren banget lah. Oke, Zawa sudah dicek semuanya. Kita matikan TV-nya dulu dan lampu-lampu kita matiin Sobat Desa. Oke, sudah mati lampu yang ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan. Tuh Sobat Desa. Ini bagian luarnya ya. Dulu kita udah pernah kesini ya Zawa ya. Tapi yang di ujung sana ya. Oke, kita cari sarapan dulu ya. Sekarang hari Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023, pukul 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Sekarang kita akan sarapan dulu di sekitar Ungaran ini, untuk selanjutnya melakukan perjalanan ke kawasan mega proyek Bendungan Dragung, karena ada beberapa desa yang ditenggelamkan. Jelantah itu kan di Wonogi, di Karanganyar itu, dekat Lawu, itu sama juga, masih satu proyek strategis nasional. Nah, kita akan makan dulu karena jaraknya cukup jauh dari sini Jawa, sekitar 30 km. Durasi tempuhnya kalau di map itu 45 sampai 1 jam. Nih, wih, Gunung Ungarannya tuh, bentar. Tak liatin ya Sobat Desa. Nih, Gunung Ungaran tuh. Halo warga sekitar Gunung Ungaran, atau mungkin Sobat Desa ada yang dari Ungaran, Semarang. Wah, boleh nih kapan-kapan kalau kita lagi ke Semarang singgah ya, karena sebenarnya kita pengen nih ketika jalan-jalan kayak gini tuh
mampir di Sobat Desa. Selamat datang di kawasan industri yang ada di Kota Ungaran nih Sobat Desa nih. Ini jalanannya nanjak naik ke atas, tapi di kanan kirinya ini banyak sekali pabrik-pabrik Sobat Desa. Jadi jangan heran meskipun jalanannya nanjak, tapi tetap banyak sekali kendaraan yang lalu lalang di kawasan ini. Oh, ini ada pabrik mesin nih. Kalau lebaran pasti ada nih mesin sebelah kiri ini ya. Kemudian kita sekarang berjalan menuju ke arah selatan. Kemudian nanti kita belok kiri ke arah timur. Woi, Trans Jateng. Warna merah Sobat Desa, tulisannya Jateng Gayeng. Keren ya, memang Gayeng di Jawa Tengah tuh. Ngomong-ngomong tentang Jawa Tengah, kita ini misinya masih menyelesaikan desa-desa di Provinsi Jawa Tengah dulu ya Sobat Desa. Karena Jawa Tengah ini masih ada beberapa kabupaten yang belum kita jelajahi. Jadi Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Seperti itu Sobat Desa, harus benar-benar hati-hati kalau di kawasan jalan yang ramai ini, apalagi bis-bisnya kayak gitu ya. Semoga keamanan bis ini ditingkatkan lah. Kalau kita lihat di media itu kan banyak banget ya bis-bis oknum ya, oknum bis yang nyopirnya ugal-ugalan. Ini barusan aja kayak gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, semoga bapaknya selamat, sehat, panjang umur dan tidak mencelakai orang lain. Selanjutnya kita akan cari tempat makan dulu ya Sobat Desa. Di Semarang ini ada apa ya? Kuliner khas dari Semarang yang cocok untuk sarapan apa Sobat Desa? Tolong tuliskan di kolom komentar ya. Mana? Bebek. Wah, yo itu nanti makan malam Jawa. Oke, tetapi satu desa sejuta cerita, lanjut. Oh, mriku niku. Oh, Joko niki nggih. Alami. Keterian ngenten iki, Pak. Jagat digelar niku maksudnya. Oh, pun enten iki. Oh, enten. Oke. Pados obat niku, Bu. Tambal obat niki. Ini dalam. Sobat Desa, kita sudah sampai di sebuah sumber mata air panas yang ada di Kabupaten Semarang, dan ini kita nggak menduga ya Jawa ya, tanpa sengaja kita bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di belakang sana yang menjaga ini nih, sumber mata air panas, dan ternyata banyak cerita, banyak manfaat juga yang sudah diambil dari keberadaan air panas ini. Nah, untuk kisah selanjutnya kita akan pisahkan dengan episode selanjutnya ya. Jadi perjalanan ini kita sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti Cerita Desa Indonesia. Kita sambungkan dengan episode selanjutnya. Saya Habib dan Jawa dari Cerita Desa Indonesia. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.